Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap sidang jemaat Tuhan, Martur GPDI, Marturia Fellowship Center, dimanapun saudara berada. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita, terlebih dahulu kita berikan waktu yang terbaik, dalam posisi yang terbaik, dalam sikap yang terbaik. Kita berikan waktu kita untuk kita sejenak bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus. Mari sama-sama sebelum kita mulaikan ibadah kita di hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kelahiran-Mu bagi kami. Tidak ada yang bisa kami balas untuk membalas setiap kebaikan, cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Selain hari ini kami bersyukur, kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang akan beribadah kepada Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada hari ini, biar kasih, sukacita, damai, sejahtera Natal mereka boleh dapat rasakan lewat ibadah ini. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan. Mari tolong kami supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari berikan suara kita, pujian kita yang terbaik bagi Allah kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria bagi kelahiran kita Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Katakan bersama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, katakan, bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Gloria, muliakan Tuhan kita, katakan dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi.
Mari berglori bagi Allah kita, katakan sekali lagi. Bagi Allah kita, haleluya, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Mari naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, amin, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari datang dan bersyukur kepada Tuhan. Naikkan pujian ini kembali. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang, haleluya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, amin. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, amin. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
kita sembah Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kelahiran-Mu Tuhan. Oh, Kaulah juru selamat kami. Kaulah juru selamat kami. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu Tuhan yang lahir untuk kami. Oh, terima kasih. Terima kasih. Mari naikkan penyembahan-Mu. Bersyukur kepadanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Juru selamat kami. Kaulah juru selamat kami. Oh, bagi-Mu-lah pujian kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat pujian-Mu sekali lagi, katakan pujian ini, haleluya. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan sambutlah Dia, Yesus Tuhan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu bagi kami semua. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang telah lahir ke dalam dunia. Dan Engkau Allah yang beserta dengan kami dimanapun kami berada. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan menguatkan kami, menghibur kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera di hari kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah hati kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat Natal untuk seluruh saudara jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Allah pada hari ini saudara ya. Saya memberikan judul mengalami perbuatan besar daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya melanjutkan apa yang saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Kita melihat pada Lukas pasal pertama ayat 49, saya bacakan. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Saudara ya, kita perhatikan ayat ini merupakan nyanyian, merupakan kesaksian daripada Maria. Pasca kemudian dia menerima berita tentang kelahiran Juru Selamat melalui dirinya saudara ya. Nah kalau minggu lalu, hari Minggu kemarin kita belajar bahwa bagaimana kita mengalami perbuatan besar Tuhan. Perbuatan yang ajaib, mujizat daripada Tuhan. Kita lihat hari Minggu kemarin kita belajar bahwa
Perbuatan besar daripada Tuhan hanya akan terjadi di dalam kehidupan kita bila kita belajar menyelaraskan apa yang kita rindukan, kehendak kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, saya lanjut menyampaikan dengan poin yang berikut. Di dalam poin yang kedua kita belajar bahwa perbuatan besar daripada Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan seseorang ketika kita meresponi itu semua dengan tepat. Jadi kita melihat sebuah kepentingan di sini, kita melihat pentingnya respon kita terhadap kaitan penantian kita kepada perbuatan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau poin yang pertama kita belajar bahwa perbuatan besar daripada Tuhan terjadi bila apa yang kita rindukan, bila apa yang kita doakan, bila apa yang kita rencanakan selaras dengan hati Tuhan. Tetapi yang saya temukan pada bagian ini, saya renungkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak mengecilkan atau mengabaikan peran kita, sikap kita, respon hati kita terhadap kehendak dan rencananya di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, ini yang tampak dari kehidupan Maria tatkala dia menerima kemudian berita Natal yang pertama itu. Saudara lihat di sini respon daripada Maria dalam Lukas 1 ayat 37 dan 38 saya bacakan, saudara perhatikan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya temukan setidaknya ada dua respon yang Maria tunjukkan ketika dia menerima berita Natal. Yang kemudian nanti dalam Lukas pasal 1, kemudian di dalam nyanyian daripada Maria, dia menyimpulkan perbuatan-perbuatan besar Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat respon yang pertama yang Maria nyatakan ketika dia menerima kabar mengenai perbuatan besar Tuhan yang hendak dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya. Maria berkata, katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Respon yang kita lihat di sini bahwa Maria memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ketika Maria meresponi ini di dalam proses itu semua, ketika dia menerima berita Natal itu, saudara, dia kemudian menyaksikan itu semua. Katanya ini adalah perbuatan besar daripada Tuhan. Ketika Maria seorang yang hina kemudian mengambil bagian di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau saya hubungkan ini dengan kehidupan kita, perbuatan besar Tuhan di dalam hidup kita, mujizat, karya yang ajaib daripada Tuhan hanya dapat terjadi di dalam kehidupan seseorang yang memposisikan dirinya sebagai hamba daripada Tuhan. Saudara, di dalam penantian kita, bukankah seringkali kita justru mengatur Tuhan melalui impian atau doa-doa kita untuk Tuhan lakukan hal-hal yang besar? Tapi sebenarnya kalau kita belajar dari Maria, pola itu terbalik. Kalau kita pengen lihat hal-hal yang besar daripada Tuhan, jangan atur Tuhan untuk jawab doamu kapan yang terbaik, sebesar apa dia menjawab doa. Tapi mari ini, terlepas apapun kerinduan saudara, sebesar apapun tantangan yang saudara pengen, Tuhan kerjakan mujizat di situ. Mari sikap hatimu, posisikan diri kita sebagai hamba daripada Tuhan, saudara. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba, maka kita akan mentaati kehendak Tuhan kita. Kita akan mentaati kehendak dari firman Allah yang kita dengar, saudara. Saya mau katakan, ketika kita memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, dalam segala musim di dalam kehidupan kita, di dalam segala masa penantian kita terhadap mujizat Tuhan, saya percaya saudara sudah ada di pintu gerbang dari perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Kalau pengen ngalamin perbuatan besar, posisikan diri sebagai hamba. Jangan atur Tuhan, saudara, tetapi saudara yang atur hati saudara. Saudara yang atur pikiran saudara. Saudara yang atur respon diri saudara
untuk sesuai dengan apa yang Tuhan kita mau. Respon yang kedua dikatakan Maria bicara begini. Maria ngomong begini doa apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Menurut perkataan malaikat yang kemudian menyampaikan berita Natal itu. Saudara, apa yang disampaikan malaikat ini bukan sekedar sembarang rencana. Bukan karena Tuhan gak punya kerjaan tahu-tahu kemudian dia datang ke kehidupan Maria dan nyatakan pilih Maria sebagai ibu dari juru selamat. Tetapi apa yang disampaikan malaikat ini adalah rencana Tuhan yang agung. Apa yang disampaikan malaikat Tuhan ini saya boleh katakan ini adalah firman Allah. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah suara daripada Tuhan. Berapa banyak hari ini kita hanya percaya pribadi Tuhan. Tapi kita gak percaya apa yang dia katakan melalui firman Tuhan. Kita tahu Tuhan ada, tetapi kita tidak mau mempercayai apa yang dia katakan di dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini kita gak punya pegangan lain selain daripada firman Tuhan. Situasi akan terus berubah. Saya gak menakuti saudara, tetapi kita gak bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Daripada kita berharap sesuatu yang gak mungkin. Bukankah lebih baik untuk kita percaya terhadap firman Allah melampaui keadaan-keadaan yang sedang saudara alami. Hal-hal besar bisa saja terjadi. Hal-hal di luar batas pemikiran kita bisa saja terjadi. Tapi kalau saudara punya firman, saudara percaya kepada firman, maka saudara akan lihat mujizat Tuhan nyatakan dalam segala area di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya kasih 2 contoh mengenai betapa pentingnya respon kita terhadap kehendak Tuhan. Dan kemudian hasilnya adalah mujizat dan perbuatan Tuhan yang besar. Saudara, kalau saudara ingat kisah kejadian Abraham dan Sarah dalam penantian mereka untuk memiliki keturunan. Tuhan sudah janji kepada keluarga ini bahwa Tuhan akan berkati mereka dengan keturunan. Walaupun faktanya Sarah adalah seorang yang mandul. Tetapi saudara kita lihat respon yang tidak tepat daripada Abraham dan Sarah. Apa respon mereka? Ketidaksabaran terhadap penantian janji itu. Yang kemudian membuat Abraham mengambil Hagar dan kemudian melahirkan Ismail, saudara. Kita lihat ketidaksabaran, respon ketidaksabaran Abraham dan Sarah menanti keturunan justru hanya membawa konflik yang gak perlu di dalam keluarga, saudara. Tetapi setelah itu, setelah mereka mengerti rencana Tuhan, setelah mereka kemudian mengatur kembali respon diri mereka, mereka belajar bersabar kembali. Mereka belajar kemudian mempercayai janji Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan Ishak bagi keluarga Abraham dan Sarah. Saudara perhatikan, respon kita penting terhadap penantian-penantian kita terhadap janji Tuhan, terhadap perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Contoh yang kedua, kita perhatikan kisah tentang kedua belah. Jauh sebelum 12 pengintai ini dikirim ke Kanaan untuk menyelidiki, mengintai Kanaan. Tuhan sudah firman, Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan karuniakan tanah Kanaan untuk umatnya, saudara. Tetapi kita perhatikan, saudara ingat dalam bilangan 14 ayat 36, 38, 39 sampai 45. Ketika 10 pengintai pulang, mereka membawa respon yang gak tepat, saudara. Memang kenyataannya ada kesulitan di sana. Memang kenyataannya ada tantangan di sana. Tetapi seharusnya orang yang percaya janji Tuhan akan meresponi janji Tuhan dengan lebih baik ketimbang melihat apa yang ada di depan mata, saudara. Apa hasilnya bagi ke-10 pengintai? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mereka semua mati kena tulah, saudara. Respon yang tidak tepat terhadap janji-janji Tuhan mengenai perbuatan-perbuatannya yang besar. Responnya, hasilnya adalah kematian. Tetapi saudara perhatikan, ketika ada 2 pengintai namanya Kaleb dan Yosua dikatakan. Mereka memang lihat hal yang sama. Mereka lihat tantangan yang sama. Mereka lihat kesulitan yang sama, saudara. Tetapi dikatakan mereka mengarahkan umat Tuhan untuk percaya terhadap janji Tuhan. Respon kepercayaan
terhadap janji Tuhan. Dikatakan selebihnya dalam Alkitab, respon kedua orang inilah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Dikatakan dalam Alkitab, dari generasi pertama orang Israel, hanya Yosua dan Kaleb yang menikmati berkat tanah Kanaan. Saudara, bagaimana respon kita terhadap janji Tuhan? Bagaimana respon kita terhadap perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan yang hendak Dia kerjakan di dalam kehidupan kita? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara, kita perhatikan mengenai perbuatan besar daripada Tuhan. Yang ketiga, perhatikan. Perbuatan besar daripada Tuhan awalnya memang gak masuk logika. Gak masuk akal kepada manusia, kepada kita. Tetapi ujung-ujungnya selalu membawa sukacita, membawa kegembiraan ilahi, saudara ya. Nah, kita lihat apa yang gak masuk akal dari berita Natal. Lukas 1 ayat 34 dan kemudian kita lompat ayat 46 sampai 47. Ayat 34 Maria katakan begini, ketika dia terima berita Natal, dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sesungguhnya apa yang Maria katakan ini bukan Maria sedang meragukan janji Tuhan, meragukan Tuhan sendiri. Tetapi Maria sedang mempertanyakan proses dari bagaimana dia dapat kemudian mengandung dan melahirkan juru selamat. Sebab dia adalah seorang perawan. Saudara perhatikan, ketika perbuatan besar Tuhan mau dikerjakan dalam kehidupan Maria, tampaknya awalnya tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan hukum alam. Tidak sesuai dengan kelaziman yang terjadi di waktu itu, saudara. Tetapi saudara lihat, ketika Maria belajar meresapi itu, Maria belajar tunduk kepada kehendak Tuhan. Ayat 46-47 dari Lukas pasal yang pertama. Maria bilang begini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sudah perhatikan perbedaannya? Di awal dia tanyakan bagaimana prosesnya. Ini tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak sesuai dengan hitungan manusia. Tetapi ketika dia belajar percaya, dia melihat itu semua. Saudara perhatikan, justru itu kemudian menyebabkan, mendatangkan kegembiraan, sukacita, damai sejahtera. Saudara, kita perhatikan di sini. Perbuatan besar daripada Tuhan awalnya memang tidak masuk akal. Cara-caranya sampai kita melihat itu semua awalnya mungkin sesuatu yang kita pikir nggak mungkin bisa terjadi. Nggak sesuai dengan hukum alam. Tetapi kalau saudara mau belajar melangkah dalam ketaatan, hal-hal yang nampaknya tidak masuk akal itu justru akan menyebabkan sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan kegembiraan ilahi. Saudara perhatikan, saya tulis bahwa apa? Tidak ada kegembiraan sejati bagi manusia selain kita turut ambil bagian di dalam penggenapan rencana Allah dan turut menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan di dalam hidup kita. Awalnya nampaknya tidak masuk akal. Tapi saudara perhatikan, kalau kita setia, kalau kita belajar mentaati itu semua, pada akhirnya ada damai yang muncul. Ada sukacita yang muncul. Ada kegembiraan ilahi yang muncul. Ada kemenangan yang muncul, saudara ya. Nah saudara, kita perhatikan pada bagian ini saya memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, bagaimana perbuatan besar daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas ketika mereka ada dalam penjara di Filipi. Khususnya dalam Kisah pasal 16. Saya kisahkan saudara, pada waktu itu sebelum mereka pergi ke Filipi, dikatakan oleh firman Tuhan, Paulus hendak pergi ke Asia untuk memberitakan Injil di sana. Maksudnya baik, saudara. Maksudnya adalah sungguh mulia. Paulus pergi beritakan Injil ke tanah Asia. Tetapi pada malam hari sebelum mereka berangkat, Paulus menerima suatu penglihatan oleh intervensi Roh Kudus, impresi Roh Kudus, dorongan Roh Kudus, mengarahkan mereka untuk tidak ke Asia, melainkan pergi ke tanah Eropa untuk beritakan Injil. Wah, luar biasa. Kalau Roh Kudus sudah kerja, wah luar biasa saudara.
Tetapi kita perhatikan dikatakan dalam bagian itu ketika mereka sampai di daerah Filipi, wow luar biasa, Tuhan berkati pelayanan Paulus dan Silas. Kemudian mereka memenangkan orang-orang yang ada di sana. Bahkan salah seorang satunya bernama Ibu Lydia dimenangkan kemudian di sana. Tetapi setelah itu terjadi konflik. Karena Paulus dan Silas harus bersitegang dengan para petenung dan orang-orang yang ada di balik para wanita petenung yang ada di Filipi, saudara. Ujungnya saya singkatkan, kemudian Paulus dan Silas harus berakhir dalam penjara, dikatakan penjara yang paling tengah, terpasung, teraniaya, dan didera, saudara. Saudara lihat, padahal Roh Kudus yang suruh mereka pergi ke tanah Filipi. Roh Kudus yang suruh mereka pergi ke tanah Eropa untuk beritakan Injil. Secara logika kita harusnya kalau Roh Kudus yang arahkan ada kemenangan lepas kemenangan terjadi. Tapi faktanya Paulus dan Silas alami pengalaman penjara karena ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Apakah berakhir di situ? Enggak, saudara. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 16, justru karena Paulus dan Silas ada di dalam penjara, Tuhan pakai momen itu untuk memenangkan kepala penjara di Filipi dan sekeluarganya. Wow, luar biasa. Saudara lihat, awalnya tidak masuk akal, tidak masuk logika. Tapi ternyata Tuhan sengaja bawa kita dalam momen-momen seperti itu untuk menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib. Saudara, hari ini di dalam penantian saudara terhadap mujizat Tuhan, mungkin karena ketaatanmu justru menyebabkan situasi-situasi menjadi lebih rumit, menjadi lebih sukar buat saya dan saudara. Tapi percaya, ketika saudara belajar berserah, belajar percaya, belajar taat kepada kehendak Tuhan, saudara akan lihat, saudara akan alami sukacita, damai sejahtera, kemenangan lepas kemenangan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Contoh yang kedua dan mengakhiri apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saudara ingat bagaimana kisah Elia dan janda di Sarfat. Saya tulis bagaimana janda di Sarfat ini mengalami perbuatan besar daripada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 saya kisahkan, saudara bisa baca di rumah masing-masing. Saudara lihat, Elia atas perintah Tuhan disuruh pergi ke tanah Israel, khususnya pergi ke rumah seorang janda yang ada di Sarfat, saudara. Saudara perhatikan, Elia pergi ke sana dan kemudian Elia meminta janda ini melakukan sesuatu, memasakkan makanan untuknya untuk dinikmati. Tetapi perkataan janda ini, Elia, apa yang kami miliki hanya untuk sekali makan, dan setelah itu kami tidak tahu lagi bagaimana kami kemudian akan hidup, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini apa yang diminta Elia nampaknya tidak masuk akal. Ini pendeta yang kejam, tidak tahu kehidupan jemaatnya seperti apa. Tapi saudara lihat, ketika janda ini belajar percaya terhadap perkataan Elia yang saya yakini adalah perkataan Tuhan, saudara, nampaknya tidak masuk akal di awal. Kelihatannya begitu kejam, tidak manusiawi. Sepertinya Elia ini bukan hamba Tuhan yang punya kasih. Tapi saudara lihat ketika janda ini belajar taat melakukan seperti apa yang diperintahkan Elia. Firman Tuhan catat ketika musim kelaparan yang terjadi pada waktu itu, saudara, janda ini dan anaknya mereka tidak pernah kekurangan anggur, tidak pernah kekurangan minyak, maksud saya minyak dan kemudian untuk membuat roti, saudara. Saudara, kita perhatikan di sini ketaatan kepada kehendak Tuhan yang tidak masuk akal. Awalnya mungkin sukar, awalnya susah, saudara. Tetapi kita perhatikan, di tengah itu semua akhirnya justru membawa kita kepada berkat-berkat juga yang tidak masuk akal. Awalnya nggak masuk logika, awalnya nggak sesuai dengan hukum Allah. Tetapi ketika orang percaya belajar mentaati, saudara akan lihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Di mana ada kesulitan, di mana ada tantangan, di mana ada kemustahilan terpampang, saudara. Sepertinya kelihatan begitu besar. Tapi bila kita percaya, maka hal itu akan menjadi panggung bagi kuasa, bagi perbuatan Tuhan yang besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, memasuki tahun 2025.
Hal-hal apa yang kita pengen Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Memang ada hal-hal yang nampaknya mustahil dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita belajar percaya, mentaati firman, melebihi segala kesulitan yang kita alami, saudara akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin, amin. Untuk firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kita akan puji dari awal bersama-sama, kita katakan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat tanganmu bersama-sama lagi. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui pengalaman Maria, kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sebab Engkau adalah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun hal-hal yang mungkin sedang kami gumulkan menutup tahun ini, menyongsong tahun 2025. Kami mau berharap kepada Engkau, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Baik untuk rohani kami, pergumulan rohani kami. Baik untuk pergumulan kesehatan kami, baik untuk pergumulan keuangan kami, pekerjaan kami, hubungan keluarga kami. Kami tahu, kami menyembah, kami percaya Tuhan yang besar. Nyatakan kebesaran-Mu di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Dan biarlah kehidupan mereka boleh menyaksikan betapa Tuhan baik, Tuhan yang besar itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih saudara-saudara. Angkat kedua tangan, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan Tahun Baru.